warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak bersama Ibu di pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kabar kalian? Sehat walafiat kan? Alhamdulillah, Ibu juga ada dalam kondisi sehat walafiat. Dan semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mari kita simak pembelajaran yang akan Ibu paparkan kali ini, yaitu mata pelajaran IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan kompetensi dasar 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 1. Dapat menjelaskan pengertian perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif dan vegetatif. 2. Dapat menyebutkan jenis perkembangbiakan vegetatif. 3. Dapat memberikan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. 4. Dapat memberikan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. 5. Dapat menjelaskan macam-macam penyerbukan pada tumbuhan. Anak-anak hebat, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Tujuannya untuk mempertahankan keturunannya. Yuk, kita mengenal 2 cara perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anak, dalam dunia tumbuhan, kita mengenal 2 jenis perkembangbiakan. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan ada 2 macam, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif artinya perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan, sedangkan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif kemudian terbagi lagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Anak-anak, mari kita bahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Tadi sudah diuraikan ada 2, secara alami dan secara buatan. Nah, sekarang kita membahas dulu secara alami. Jenis perkembangbiakan vegetatif alami yaitu 1. Secara spora, 2. Tunas, 3. Umbi, 4. Rizoma, 5. Stolon atau geragi. Nah, ini dia contoh-contoh cara perkembangbiakan vegetatif alami. 1. Spora. Spora ini adalah ukuran sangat halus, bisa menyebar melalui bantuan angin, air, atau hewan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan jenis paku, pakuan, lumut, dan jamur. 2. Tunas adalah bagian tumbuh yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bertunas adalah pisang, bambu, tebu, terebuk, palem, dan lain-lain. 3. Umbi. Umbi adalah tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi. Umbi ini ada 3, yaitu umbi batang, umbi akar, umbi lapis. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Umbi akar terbagi 2, yaitu umbi akar tunggang, contohnya wortel, lobak. Umbi akar bercabang, contohnya ketela pohon atau singkong. Umbi lapis merupakan sejenis daun yang tersusun rapat dalam format roset. Contoh tumbuhan lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga tulip, bunga lili hujan, bunga amarilis.
Lanjut ke 4, rizoma atau rimpang atau akar tinggal. Rizoma atau rimpang ini mirip seperti umbi. Bedanya, ini merupakan batang menjalar yang terdapat di bawah tanah, berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Contohnya, jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. 5. Stolon atau geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Nah, batang ini bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contohnya adalah tumbuhan stroberi, teki, dan eceng gondok. Anak-anak, mari kita lanjut ke perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu 1. Dengan cara stek, 2. Cangkok, 3. Okulasi. Mari kita bahas satu persatu. 1. Stek. Ini adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, lalu ditancapkan kembali ke tanah dan kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Ada 3 cara stek, yaitu stek batang, contohnya singkong, stek akar, dan stek daun. Contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara stek adalah mawar dan jeruk. 2. Cangkok. Perbanyakan tumbuhan dengan cara cangkok adalah dengan melukai bagian batang tumbuhan. Lalu bagian itu dibungkus tanah, kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Nah, pada bagian itu nanti akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian ini bisa dipotong dan ditanam kembali. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah mangga dan jambu. 3. Okulasi adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman lain yang sama jenisnya. Okulasi ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki sifat suatu tumbuhan. Misalnya, batang tumbuhan yang kuat digabung dengan buahnya. Contohnya durian. Anak-anak, mari kita lanjut ke pembahasan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik. Proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantara, misalnya angin, air, hewan, atau bahkan manusia. Tumbuhan yang biasa dibantu penyerbukannya oleh angin adalah jagung, padi, dan gandum. Kalau yang dibantu air, contohnya ganggang. Kemudian yang dibantu hewan misalnya mawar, melati, kenanga, dan bunga sepatu. Oh iya, hewan yang bisa membantu penyerbukan adalah burung, kelelawar, dan serangga seperti lebah, kupu-kupu, dan kumbang. Ada beberapa macam penyerbukan pada tumbuhan, yaitu 1. Penyerbukan sendiri, yaitu jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. 2. Penyerbukan tetangga, yaitu bila serbuk sari terbang ke bunga yang berbeda, tetapi masih dalam satu pohon. 3. Penyerbukan silang.
jika serbuk sari hinggap ke putik bunga lain di pohon lain yang masih sejenis. 4. Penyerbukan bastard, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di putik bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis. Demikianlah paparan dari Ibu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Semoga kalian bisa mengerti dan memahaminya. Anak-anak, pesan dari Ibu, kalian harus tetap semangat belajar. Jadilah anak hebat, jadilah anak kebanggaan orang tuamu, gurumu, dan orang-orang di sekelilingmu. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.